seorang psikoterapi bernama Dr. Ruining Xu yang melakukan terapi untuk menghilangkan trauma psikis. Dr. Xu sangat jago dalam menghipnotis orang ke dalam alam sadarnya. Terbukti seorang ibu dapat melepaskan kepergian anaknya karena dulu sewaktu masih muda masa bodoh dengan keperluan anaknya. Suatu ketika Dr. Xu dimintai bantuannya oleh Profesor Fang untuk menangani pasien bernama Xiaoyan Ren, yang mengklaim kalau dia bisa melihat setan. Dr. Xu pun menyetujui untuk menangani pasien tersebut. Sebelum ditangani dia, rupanya Xiaoyan Ren sudah pernah ditangani oleh koleganya. Menurut koleganya ada sesuatu yang janggal di pasien ini. Xiaoyan datang untuk menjalani sesi dengan Dr. Xu. Di depan pintu masuk ruangan, Xiaoyan melihat jam berdiri. Dia merasa jam itu ada yang aneh. Dia menyadari bahwa jam itu lambat dari seharusnya. Maka dia mencoba untuk membenarkan posisi jarum jam tersebut. Setelah itu, Xiaoyan memasuki ruangan untuk memulai sesi curhat dengan Dr. Xu. Dr. Xu tidak percaya takhayul bahwa Xiaoyan dapat melihat hantu. Xiaoyan pun tidak merasa nyaman ketika dinilai bahwa dia berhalusinasi saja tentang hal ini. Sesi dimulai. Xiaoyan menceritakan satu persatu apa yang dia alami selama ini. Dimulai dari suatu malam saat dia sedang tidur, ada kelereng yang muncul dari bawah ranjangnya. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa kelereng tersebut bergelinding. Setelah dicek, muncul seorang nenek yang sedang meraba di lantai. Xiaoyan beranjak ke unit di bawahnya. Ditemukan nenek tersebut sudah meninggal, namun anaknya sedang mencari barang peninggalan nenek tersebut. Xiaoyan beritahu jika coba saja mencari di atas hexosfan. Rupanya benar, barang dan surat peninggalan nenek diletakkan di sana. Dr. Xu yang tidak mempercayai menggambarkan gap antara unit atas dan bawah supaya nenek bisa masuk meraba di bawah ranjangnya. Lanjut cerita selanjutnya. Xiaoyan sedang di dalam bus hendak pulang. Namun tiba-tiba bus itu mogok di tengah jalan. Sang supir bus terus mencoba untuk menyalakan busnya tapi tetap tidak bisa. Xiaoyan meminta supir untuk membuka pintu bus supaya dia bisa keluar dan memilih jalan saja. Tapi supir bus bersikeras bahwa busnya dapat dinyalakan lagi. Namun akhirnya Xiaoyan diizinkan keluar juga. Saat di luar, Xiaoyan bertemu seorang anak gadis sedang menggambar di jalan. Dia menanyakan ke gadis itu, "Di mana orang tuanya? Kenapa malam masih di luar?" Namun anak gadis ini tidak menjawab sama sekali. Bus yang mogok tadi bisa berjalan. Sang supir pun mengajak Xiaoyan kembali masuk, tapi Xiaoyan menolak. Xiaoyan yang semula melihat anak gadis seketika menghilang. Dia melihat lagi, sudah di dalam bus, sambil menunjuk bodi belakang bus atau nomor bus. Dia melihat tempelan kertas untuk mencari siapa penabrak yang menewaskan anak gadis yang dia jumpa tadi. Apa artinya? Apakah supir bus menjadi tersangka menabrak gadis tersebut? Xiaoyan menunjukkan bukti kalau semua yang diceritakan itu ada buktinya. Dia memberikan potongan kertas koran berisi headline mengenai tabrak lari seorang gadis hingga tewas. Dr. Xu menyangkal, bisa saja Xiaoyan mengarangnya saat sudah membaca artikel itu. Lanjut lagi cerita selanjutnya. Di sebuah karnival, Xiaoyan kecil sedang pergi bermain bersama kedua orang tuanya. Saat bermain kincir ria, Xiaoyan kecil disuruh untuk naik wahana tersebut sendirian tanpa orang tuanya. Mereka meninggalkan secarik kertas bersama Xiaoyan kecil. Setelah bermain, Xiaoyan kecil tidak dapat menemukan orang tuanya. Hingga akhirnya dia ditempatkan di panti asuhan. Di sana dia baru sadar ada secarik kertas yang diberikan padanya. Secarik kertas itu rupanya ucapan perpisahan orang tuanya. Mereka melakukan bundir karena terlilit hutang yang cukup besar. Dari cerita-cerita Xiaoyan, Dr. Xu menyangkakan bahwa Xiaoyan telah mengarang cerita saja. Dr. Xu meminta Xiaoyan untuk berterus terang apa yang terjadi dengan cara menghipnotis dia. Xiaoyan pun setuju. Di bawah alam sadar Xiaoyan merefleksikan semua perasaan kosong saat ditinggal oleh kedua orang tuanya. Karena keadaan tidak kondusif lagi, Dr. Xu meminta Xiaoyan untuk sadar dalam hitungan ketiga. Tetapi di hitungan ketiga,
Xiaoyan menyebutkan danau yang besar sekitar membuat Dr. Shu ke dalam bawah sadarnya dan terhanyut ke dalam air. Dr. Shu sadar bahwa dia sudah dihipnotis, tetapi tidak diakui oleh Xiaoyan. Dr. Shu mendapatkan informasi bahwa yang diceritakan tidak sejalur dengan bukti yang ada. Xiaoyan ditinggal oleh orang tuanya dikarenakan lebih memilih adiknya. Akan menjadi masalah hukum jika anak ditelantarkan dalam sebuah keluarga. Makanya orang tua asuh tidak membicarakan hal ini ke Xiaoyan. Xiaoyan pun disadarkan kembali dari alam bawah sadarnya. Dr. Shu menanyakan bagaimana dengan keadaan tunangannya, karena setiap sesi Xiaoyan selalu mengelus jari manisnya seperti mengelus sebuah cincin di jari. Kenapa dia takut berbicara tentang tunangannya? Apa yang terjadi padanya? Dr. Shu menyudahi sesi dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun beranjang keluar ruangan. Namun seketika itu juga, Xiaoyan kembali ke alam sadarnya, bagaimana dia bertemu dengan tunangannya. Xiaoyan pun terbangun dari alam bawah sadarnya. Beritahu Dr. Shu bahwa ada 2 hantu yang sedang menunggu di luar ruangan sejak kedatangannya. Sewaktu Dr. Shu marah karena Xiaoyan mengada-ada, Xiaoyan menumpahkan air dari gelas Dr. Shu. Dr. Shu pun menghindar karena fobia dari air yang menggenang. Xiaoyan memanggil Dr. Shu dengan panggilan Kapten. Kapten adalah panggilan sayang dari kekasihnya Dr. Shu. Dr. Shu juga terbukti telah menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Giliran Dr. Shu ke bawah alam sadarnya. Dimulai dari bar bernomor 502, Dr. Shu sedang merayakan sesuatu. Terlihat Dr. Shu bersama pasangannya. Mereka sedang bersenang-senang sambil minum wine hingga mabuk. Pasangan ini sangat saling mencintai. Sampai suatu saat, waktu pulang, Dr. Shu dalam keadaan mabuk mengendarai mobil. Akhirnya mobil tersebut jatuh ke danau. Hanya Dr. Shu terselamatkan. Pasangannya tenggelam bersama mobil. Dr. Shu menjadi sangat frustasi dan beberapa kali mencoba bundir. Dalam keadaan masih terhipnotis, Xiaoyan mengatakan kalau 2 orang itu ingin menyampaikan sesuatu ke Dr. Shu. Yang laki-laki berkata bahwa dia sudah memaafkannya. Yang wanita berkata bahwa cintanya tidak akan pernah berubah. Dr. Shu pun mempercayai Xiaoyan sekarang, dan dia sudah dengan rela melepaskan kepergiannya. Seketika itu, Xiaoyan membangunkan Dr. Shu dari mimpinya. 3、2、Dr. Shu pun tersadarkan dan pingsan seketika. Profesor Fang dan kedua orang tua Dr. Shu berterima kasih atas keberhasilan Xiaoyan. Xiaoyan adalah kolega Dr. Shu yang bersama-sama menjadi terapis. Orang tua Dr. Shu meminta bantuan Profesor Fang karena Shu sudah depresi berat dan sudah melakukan bundir. Profesor Fang dan Xiaoyan mengatur strategi karena Dr. Shu tidak mudah untuk dihipnotis. Sebenarnya di bar, Xiaoyan dan tunangannya ada di sana juga. Jadi 2 pasangan sedang ada di bar 502. Tapi saat pulang, tunangannya karena mabuk, ikut dengan Dr. Shu, tidur di kursi penumpang. Maka saat mobil tenggelam, tidak hanya pasangan Dr. Shu yang tenggelam, tunangannya juga ikut tenggelam. Xiaoyan tidak ingin melupakan kenangan dengan tunangannya, jadi dia memilih untuk berdamai dengan dukanya. Di akhir film, Xiaoyan beritahu Dr. Shu kalau tidak ada yang bisa memaafkan dirinya kecuali dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe,